Oke, masih dengan sistem endokrin. Kali ini kita lanjut dengan aspek fisiologis dari hormon tiroid. Nah, fungsi-fungsi tubuh kita ini kan sebenarnya diatur oleh dua sistem, yaitu sistem saraf dan sistem endokrin. Sistem saraf dan sistem endokrin ini berhubungan secara langsung melalui interaksi antara hipotalamus dan hipofisis. Hipotalamus dan hipofisis ini tersambung oleh rangkaian pembuluh darah yang disebut sistem portal hipotalamus hipofisis. Adanya sistem portal hipotalamus hipofisis ini memungkinkan hormon-hormon yang disekresi oleh hipotalamus itu dapat dialirkan ke hipofisis. Nah, terkait dengan hormon tiroid ini, regulasinya itu dimulai pada saat hipotalamus mensekresikan TRH atau tyrotropin releasing hormone. Tyrotropin releasing hormone atau TRH ini akan disekresikan ke dalam sistem portal lalu diantarkan ke hipofisis. Sampainya TRH ini ke hipofisis akan menyebabkan hipofisis memproduksi TSH. Nah, TSH inilah yang pada akhirnya menstimulasi kelenjar tiroid untuk memproduksi dan mensekresi T3 dan T4. Setelah T3 dan T4 diproduksi dan disekresi ke dalam sirkulasi, maka kadarnya akan meningkat. Peningkatan kadar T3 dan T4 di dalam sirkulasi akan memberikan efek berupa feedback negatif kepada hipotalamus dan hipofisis untuk menurunkan produksi TRH dan TSH sehingga hormon T3 dan T4 tidak diproduksi dalam kadar yang berlebihan. Nah, setelah disekresi ke sirkulasi, hormon T3 T4 ini kan akan diantarkan ke jaringan target nih. Jaringan targetnya tuh apa aja sih? Banyak, hampir semua di seluruh tubuh kita itu akan dituju oleh si T3 dan T4, mulai dari jaringan saraf, jaringan otot, jaringan kardiovaskuler, respirasi, dan lain sebagainya. Tapi secara umum, keberadaan T3 dan T4 di seluruh jaringan tersebut akan menyebabkan peningkatan aktivitas fungsional jaringan-jaringan tersebut. Misalnya, pada sistem saraf. Pada sistem saraf, T3 dan T4 itu meningkatkan kecepatan tumbuh kembang otak selama masa janin dan beberapa tahun pertama pasca lahir. Terus kemudian dia juga meningkatkan kecepatan berpikir. Selain itu, pada keadaan normal kan dia meningkatkan aktivitas seluruh sel tubuh nih, makanya dia memiliki efek melelahkan, terutama pada otot dan saraf. Nah, itu akan membuat orang merasa lelah, terus kemudian harusnya tidur. Tapi kalau kadarnya berlebihan, si T3 T4 ini justru malah memberikan efek eksitasi pada sinaps sehingga orangnya malah kesulitan tidur. Nah, selanjutnya pada metabolisme, hormon tiroid merangsang hampir semua aspek metabolisme dari karbohidrat. Dia akan meningkatkan penggunaan glukosa oleh sel. Jadi akan meningkatkan glikolisis atau pemecahan glukosa, terus gluconeogenesis, bahkan akan meningkatkan sekresi insulin. Nah, ini disebabkan karena seluruh enzim itu juga meningkat oleh adanya T3 dan T4. Begitupun dengan metabolisme makronutrien yang lain, yaitu lemak dan protein. Adanya T3 dan T4 ini akan menarik cadangan lemak dari jaringan adiposa untuk kemudian dibakar jadi energi sehingga orang bisa kehilangan cadangan lemak. Dan pada keadaan hormon tiroid yang berlebih, berat badannya bisa menurun karena cadangan lemaknya ditarik terus gitu. Nah, pada protein, T3 dan T4 ini akan menstimulasi katabolisme protein. Selanjutnya untuk vitamin dan mineral, dia kan meningkatkan seluruh enzim nih,
Sementara vitamin itu erat kaitannya dengan enzim. Jadi peningkatan jumlah enzim itu akan membuat kita atau orang yang kelebihan hormon tiroid jadi mengalami peningkatan kebutuhan vitamin juga. Nah, selanjutnya efek pada sistem muskuloskeletal. Keberadaan T3 dan T4 juga meningkatkan aktivitas otot sehingga kontraktilitas otot juga meningkat. Juga kalau berlebihan bisa melisiskan protein-protein otot sehingga orangnya bisa kehilangan massa otot. Selain itu, dia juga meningkatkan kepekaan sinaps saraf di medula yang mengatur tonus otot. Jadi kalau kadar hormon tiroid ini berlebih, orangnya bisa mengalami tremor. Sedangkan pada tulang, hormon tiroid ini mengatur pertumbuhan tulang yang normal. Nah, karena peningkatan aktivitas metabolisme, maka pemakaian O2 itu jadi lebih cepat dan pelepasan produk akhir metabolisme berupa energi dan panas itu juga akan meningkat. Untuk mengkompensasi kelebihan panas ini, tubuh akan mengalami vasodilatasi. Dengan terjadinya vasodilatasi, maka aliran darah akan meningkat. Peningkatan aliran darah ini akan menyebabkan peningkatan cardiac output. Selanjutnya meningkatkan frekuensi denyut jantung dan menambah kontraktilitas jantung pada awalnya atau pada keadaan normal. Nah, dengan meningkatnya laju metabolisme basal, maka pemakaian O2 juga akan meningkat dan pembentukan CO2 juga meningkat. Akibatnya tubuh harus bernafas lebih cepat dan dalam untuk mengambil lebih banyak O2 dan mengeluarkan lebih banyak CO2. Selain itu, dengan meningkatnya kecepatan metabolisme basal, tubuh jadi mengalami peningkatan kebutuhan bahan makanan juga, makanya nafsu makannya jadi meningkat. Lalu diikuti dengan peningkatan motilitas saluran cerna dan sekresi beberapa getah, hampir seluruh getah pencernaan.